Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Kali ini aku mau cerita tentang semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ada firman Tuhan yang begini, hati yang gembira adalah obat yang mujarab, dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Loh, itu bener loh. Bener loh. Orang kalau breakdown itu memang rasanya seperti tak bertulang, memang juga rasanya lemes. Orang kalau semangat patah itu ya mungkin dia sedang breakdown gitu. Waduh, aku pernah ngalami juga soalnya. Ketika aku di titik terendah dalam kehidupanku, wah itu memang benar-benar nggak ada semangat loh, nggak pengen hidup, bahkan rasanya sampai nggak pengen hidup. Nah akhir-akhir ini kita juga dengar, kemarin malah ada seorang anak muda yang bundir menjatuhkan dirinya dari lantai 22 di Surabaya. Seorang anak pendeta, malah kasihan. Ya sebenarnya sih ini sebenarnya masalahnya mungkin dia sedang mengalami satu masalah yang sehingga dia ada di titik terendah dari kehidupannya dia, dan tidak ada orang yang bisa menolong dia. Aku juga sendiri pernah merasakan hal yang seperti itu ya. Dan saya kira sih setiap dari kita juga pasti pernah mengalami hal seperti itu, karena namanya kita manusia tuh kan hidupnya tuh berputar. Kata orang sih kehidupan itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, itu true. Memang iya benar seperti itu. Tapi ketika kita siap nggak ketika kita ada di titik terendah kehidupan kita? Kali ini aku mau ngomong soal itu. Dulu aku belum tahu tentang firman Tuhan ini, dan aku belum kenal Tuhan, sehingga ketika aku di titik terendah dari kehidupanku, bener-bener aku kehilangan pegangan, pokoknya nggak ada yang bisa diandalkan. Rasanya saat itu seperti itu, tidak ada lagi yang bisa diandalkan dalam kondisi aku seperti itu. Tapi setelah menjadi anak Tuhan dan mengandalkan Tuhan, itu beda cerita. Walaupun ada permasalahan yang datang, bahkan pernah ada masalah yang sama, versinya aja berbeda karena tokoh pelakunya berbeda. Tapi aku tetap kuat. Kenapa aku bisa tetap kuat? Semuanya itu karena Tuhan. Kalau kita dalam kehidupan tidak mengandalkan Tuhan, waduh, bahaya. Benar bahaya. Kalau kita fokusnya sama Tuhan, walaupun kita bekerja ya, tapi fokus kita tetap pada Tuhan. Bisa kan? Walaupun kita bekerja, tetapi fokus kita pada Tuhan. Mau kerja apapun, tapi fokus kita hanya pada Tuhan. Mengandalkan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, tapi hati pikiran kita juga tertuju pada Dia, fokus kita pada Dia. Percayalah, Tuhan itu Bapa yang baik, Bapa yang sangat-sangat baik. Tuhan Yesus itu luar biasa, penolong yang sejati. Wah, tidak ada pribadi lain seperti Dia. Benar, tidak ada sahabat yang sejati, tidak ada orang yang mau berkorban untuk kita itu sampai seperti itu. Itu hanya Dia. Nah, kalau orang itu kalau sudah semangatnya sampai patah, kalau semangat sudah patah itu memang bahaya banget.
Jadi kalau kita itu mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun, kita pasti tetap kuat. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Itu bedanya orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dulu ketika saya tidak mengandalkan Tuhan, waduh parah banget. Betul-betul saya nyaris lewat, saya nyaris nggak ada di dunia ini. Tapi Tuhan tuh baik. Dan ketika Dia memilih kita untuk diselamatkan, wah luar biasa dah. Karena dalam firman-Nya juga bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita kan. Ketika Dia udah memilih kita untuk diselamatkan, terus kita nggak sungguh-sungguh sama Dia, rugi besar deh, rugi banget. Kalau kamu orang yang mengaku pengikut Yesus tapi kamu tidak. Kalau kita dalam pergumulan yang berat, kita ada di dalam titik yang terendah dalam kehidupan kita, tapi kita ada di dalam Tuhan, pasti Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi solusi. Bener loh, saya pernah juga mengalami hal seperti itu, tapi saat itu memang saya belum jadi anak Tuhan. Itu benar-benar berat banget, berat, karena saya tidak tahu bahwa ada satu pribadi yang setia yang menjadi penolong. Itu saya tidak kenal dia pada masa itu ya. Tapi setelah mengenali dia, tahu, wah luar biasa Tuhan itu. Tuhan luar biasa karena Dia selalu setia mau menolong kita. Tidak ada pribadi lain yang seperti Dia. Hanya Dia satu-satunya yang mau berkorban untuk kita, menolong kita, menemani kita dengan setianya. Pasangan kita bisa aja pergi meninggalkan kita. Bisa aja terjadi seperti itu. Pasangan kita meninggalkan kita. Sahabat, di saat kita dalam kondisi bersuka cita, wah itu yang namanya teman. Itu seperti pepatah mengatakan ada gula ada semut. Banyak banget teman yang ada di samping kita, di dalam sukacita kita. Tapi coba ketika kita di dalam masalah, kita di dalam kondisi yang sangat buruk, tidak ada sahabat, tidak ada teman yang datang sama kita, semuanya menghindari kita. Kenapa begitu? Nah makanya ada pepatah, ada gula ada semut. Gak mungkin ada pepatah itu kalau tidak ada kejadian seperti begitu. Itulah manusia. Manusia selalu begitu, selalu memilih. Kalau ada sukanya aja mau. Di saat kita lagi breakdown dalam kondisi terendah dari kehidupan kita, itu nggak ada yang mau deket sama kita. Itu yang membuat orang kadang-kadang, kondisi yang seperti itu membuat orang itu betul-betul kehilangan akal pikiran sehat, yang membuat orang itu sampai akhirnya bundir gitu, yang seperti itu. Kan kebanyakan orang bundir itu ya dalam kondisi yang terendah dari kehidupan mereka. Kebanyakan sih seperti itu. Tidak ada orang bundir itu lagi senang-senang, lagi suka cita, nggak ada, iya kan? Itulah. Yang jelas aku mau bilang kalau kita di dalam Tuhan, selalu di dalam Tuhan, pasti Tuhan menolong. Karena Dia pribadi yang selalu mau menolong kita dalam segala suka duka kita, asal kita mau mengandalkan Dia sungguh-sungguh.
kebanyakan kan orang nggak mau mengandalkan Tuhan, itu bodoh banget. Yang rugi siapa? Ya kamu sendiri kalau kamu nggak mau mengandalkan Tuhan. Ada orang yang mengejar impiannya gila-gilaan, yang target banget harus dicapai. Tiba-tiba target itu lolos. Rezeki itu bukan jatuh kepada dia, tapi jatuh pada orang lain. Waduh, itu kayak apa tuh? Bayangin tuh kayak apa itu? Orang tuh pasti tuh rasanya tuh kayak apa. Ya tapi kalau orang yang mau mengandalkan Tuhan dalam kondisi kayak gitu, nggak masalah. Kenapa? Berkat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberi kok. Kita nggak bisa memaksa Tuhan untuk memberikan pada kita. Andalkan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Jangan sampai patah semangat. Jangan sampai semangatmu patah. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu bener-bener. Jadi ingat itu ya Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap andalkan Dia. Jadikan prioritas Dia, prioritas dalam kehidupan kita. Maka kita juga akan jadi prioritas. Oke Bapak Ibu Saudara, kita sambung lagi dengan versi yang lain. Oke, cerita perjalanan hidup seorang anak manusia.